kelas 3B6 dengan jurusan manajemen. Saat ini saya akan membuat video tentang memahami rantai pasokan untuk tugas UAS dari manajemen operasional. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah produk bisa sampai ke tangan kita, mulai dari bahan mentah hingga akhirnya bisa kita konsumsi? Nah, proses panjang inilah yang disebut dengan rantai pasokan atau supply chain. Dan di video kali ini, kita akan membahas apa itu rantai pasokan, bagaimana kompleksitasnya yang bisa berbeda, dan contoh nyata rantai pasokan serta tahapan-tahapan utamanya. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian. Rantai pasokan adalah jaringan orang, organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam proses memindahkan produk dari tahap awal atau bahan baku hingga dikonsumsi oleh pengguna akhir. Rantai pasokan tidak hanya soal pengiriman barang, tetapi melibatkan petani atau pemasok bahan baku, pabrik atau manufaktur, gudang dan transportasi, toko atau platform penjualan, hingga konsumen. Dan semua tahapan ini saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Kemudian, variasi kompleksitas. Kompleksitas rantai pasokan itu berbeda-beda tergantung jenis produk. Contohnya, hasil pertanian di pasar petani, rantai pasokannya relatif pendek dan sederhana, seperti petani, pasar, dan konsumen. Kemudian, contoh kemeja yang dijual di toko. Rantai pasokannya itu lebih panjang dan kompleks dan melibatkan petani kapas, pabrik benang, pabrik kain, pabrik garmen, distributor, toko retail, dan konsumen. Semakin kompleks produk, semakin panjang dan rumit rantai pasokannya. Nah, ada contoh dari rantai pasokan. Yang pertama yaitu beras. Petani menanam dan memanen padi, kemudian padi dikirim ke penggilingan, lalu beras didistribusikan ke pedagang atau gudang, dijual di pasar atau supermarket, dan akhirnya dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian ada contoh kemeja, awalnya kapas dipanen, kemudian dipintal menjadi benang, ditenun menjadi kain, dijahit menjadi kemeja, didistribusikan ke toko, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Kemudian, proses rantai pasokan. Secara umum, proses rantai pasokan itu berjalan secara alur berurutan, seperti dari hulu ke hilir, yaitu dari bahan mentah hingga menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Dan setiap tahapan itu memiliki peran yang penting. Jika satu tahap terganggu, maka seluruh rantai pasokan bisa berdampak. Nah, tahapan dari rantai pasokan itu seperti yang kita bisa lihat di gambar. Yang pertama yaitu pasokan, kemudian manufaktur, kemudian distribusi, dan akhirnya konsumen. Yang pertama yaitu pasokan atau supply. Tahap ini menyediakan bahan baku, misalnya kapas, kayu, gandum, atau bahan mentah lainnya yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian yang kedua yaitu manufaktur atau manufacturing. Bahan baku diolah melalui proses pembuatan, perakitan, dan pengubahan menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi atau distribution. Produk yang jadi disalurkan melalui transportasi, gudang, dan pengecer agar bisa sampai ke pasar dan konsumen. Dan yang keempat yaitu konsumen atau consumption. Tahap ini adalah tahap akhir di mana produk yang dibeli dan digunakan oleh pengguna akhir.